Oke, langsung aja kita mulai ya. Di penjelasan kali ini, kita bakal ngebongkar habis aturan-aturan tak kasat mata yang nentuin gimana atom-atom menyusun diri mereka di ruang 3 dimensi. Selamat datang di analisis materi kita hari ini. Peta jalan kita kali ini simpel banget. Kita mulai dari misteri bentuk 3D molekul, lanjut ngebahas aturan jaga jarak elektron, ngebaca tipe geometri, dan terakhir, kita bakal sama-sama latihan ngeramal bentuk molekul pakai cara yang praktis. Nah, masuk ke bagian pertama, misteri bentuk 3D molekul. Kita samain persepsi dulu nih tentang satu masalah mendasar yang harus dipecahkan sama alam semesta kita. Kita kan sering banget ya lihat rumus kayak H2O yang ditulis datar gitu aja di atas kertas. Tapi, pernah mikir nggak sih gimana molekul-molekul itu sebenarnya bisa mutusin bentuk 3 dimensi kayak apa yang mau mereka ambil di dunia nyata? Ini tuh mirip banget sama cetak biru bangunan 2 dimensi yang tiba-tiba hidup, melompat keluar dari kertas dan jadi wujud fisik yang nyata. Keren kan? Buat ngejawab misteri tadi, kita masuk ke bagian kedua, aturan jaga jarak elektron. Di sininya kita bakal kenalan sama kekuatan tak kasat mata yang jadi dalang utamanya. Siapa lagi kalau bukan elektron? Kuncinya ada di konsep ruang pribadi. Bayangin aja, elektron-elektron yang bermuatan negatif ini tuh kayak orang yang super introvert. Mereka secara alami saling tolak-menolak dan selalu berusaha buat menjauh satu sama lain sejauh mungkin, biar posisinya stabil. Nah, konsep inilah yang kita kenal sebagai teori VSEPR, atau teori domain elektron. Biar lebih paham bentuknya, kita wajib ngenalin dua pemain kunci di sini. Pertama, ada pasangan elektron ikatan, atau kita sebut aja PEI. Mereka ini ibarat lengan yang bertugas ngikat atom-atom supaya bersatu. Terus yang kedua, pasangan elektron bebas, alias PEB. Bedanya, mereka ini nggak ngikat atom lain, cuma nongkrong aja di atom pusat. Tapi jangan salah, mereka tetap ngambil jatah ruang pribadi yang lumayan gede loh. Oke, yuk kita lihat gimana proses ini ngebentuk sesuatu. Sebelum mereka nyatu jadi molekul utuh kayak karbon dioksida, kita cek dulu nih bahan dasarnya. Ada satu atom pusat karbon dan atom-atom oksigen yang ngelilinginya. Waktu mereka mulai berikatan dan saling berbagi elektron, struktur Lewis bisa bantu kita ngelihat dengan jelas ruang pribadi spesifik mereka. Elektron-elektronnya terbagi rapi di antara atom-atom itu, seakan-akan mengunci katanya biar kuat. Sip. Karena sekarang kita udah kenal dua jenis elektron tadi, kita lanjut ke bagian 3, membaca tipe geometri molekul. Kita bakal ngebahas aturan utama yang mengelompokkan bentuk-bentuk mereka. Teori domain elektron ini ngasih kita satu sistem klasifikasi yang super elegan, namanya rumus AXE. Simpelnya gini, huruf A itu nunjukin atom pusatnya, huruf X buat jumlah pasangan ikatan alias PEI, dan huruf E itu nunjukin pasangan elektron bebasnya, si PEB tadi. Nah, kombinasi dari ketiga unsur inilah yang nantinya nentuin banget wujud dan sudut molekulnya. Bisa jadi linier, segitiga datar, atau bahkan bentuk bengkok. Lanjut ke bagian keempat, langkah praktis meramal bentuk. Teori aja nggak cukup kan? Yuk kita langsung praktekin teorinya pakai cara hitung cepat dari solusi Kuiper. Kita coba lakukan rekayasa balik dari molekul yang paling sederhana dulu ya. Kita mulai dengan gabungan unsur berilium dan klorin. Nah, kita bedah pelan-pelan ya. Atom pusat berilium itu kan punya 2 elektron valensi. Terus, dia berikatan sama 2 atom klorin. Artinya, jumlah PEI-nya ada 2. Karena 2 elektron berilium tadi udah kepakai habis buat berikatan, otomatis sisa elektronnya 0 kan? Berarti nggak ada pasangan elektron bebas, alias PEB-nya 0. Jadi, poin krusialnya di sini, karena nggak ada elektron bebas yang neken-neken dari atas atau ruang lain, 2 pasangan ikatan tadi bisa benar-benar saling menjauh maksimal dengan sangat leluasa. Hasilnya, mereka menyebar sempurna, ngebentuk wujud lurus ke samping. Ini yang kita sebut tipe AX2 atau bentuk linear dengan sudut lurus persis 180 derajat. Gampang kan? Sekarang kita coba naik level ke yang sedikit lebih kompleks. Kita lihat apa yang kejadian waktu nitrogen ketemu sama hidrogen dan membentuk amonia. Di sini, atom pusat nitrogen bawa 5 elektron valensi. Nah, 3 elektron dipakai buat berikatan sama atom hidrogen. Tapi ini yang penting, masih ada sisa 2 elektron yang nggak ikutan berikatan. Sisa 2 elektron ini ngumpul jadi satu pasangan elektron bebas atau PEB. Karena ada 3 ikatan dan satu pasangan bebas, makanya rumusnya jadi AX3E. Satu pasangan elektron bebas yang nongkrong di atas itu benar-benar butuh ruang pribadi yang luas.
Dia nekan ketiga ikatan hidrogen di bawahnya dengan lumayan agresif. Dorongan ini sampai ngerusak wujud datarnya, memaksanya melengkung ke bawah dan ngebentuk wujud segitiga piramida. Gara-gara tekanan ini juga, sudut ikatannya jadi mengecil ke angka 107 derajat. Terakhir, buat pembuktian pamungkas kita, yuk kita bedah senyawa air alias H2O. Oksigen di sini bertindak sebagai atom pusat dan punya 6 elektron valensi. 2 diantaranya berikatan sama hidrogen. Coba hitung sisanya. Yups, masih ada 4 elektron bebas nganggur, yang berarti ada 2 pasangan elektron bebas. Jadi tipe rumusnya adalah AX2E2. Coba bayangin, 2 pasangan elektron bebas ini tuh kayak magnet tak kasat mata berukuran raksasa yang saling berdesakan di bagian atas molekul. Tekanan dari mereka tuh luar biasa ekstrim, benar-benar mendorong ikatan hidrogen ke bawah sampai wujud lurusnya hancur dan melengkung tajam jadi bentuk huruf V, atau biasa disebut bentuk bengkok. Sudutnya pun makin menyempit, jadi 104,5 derajat aja. Jadi inti dari penjelasan kita kali ini tuh gini, cuma bermodalkan pemahaman konsep sederhana tentang gimana atom-atom mencari ruang pribadi di level mikroskopis, kita tuh udah bisa loh memprediksi secara akurat bentuk-bentuk fundamental dunia fisik di alam semesta ini. Semuanya itu saling terhubung. Saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Kalau tiap molekul individu aja bisa terbentuk cuma dari gaya dorong sederhana buat nyari ruang yang nyaman, menurut kalian gimana caranya jutaan bahkan miliaran bentuk unik ini pada akhirnya bisa saling mengunci, ngebangun seluruh realitas nyata di sekitar kita setiap harinya? Bikin penasaran kan? Terima kasih udah ngikutin analisis materi kali ini dan pastikan kalian terus memelihara rasa ingin tahu itu.